budaya positif yang merupakan salah satu tugas dari pendidikan guru pada angkatan 8. Di sini saya akan memaparkan mengenai budaya positif. Ada beberapa, yaitu contohnya satu, perubahan paradigma belajar, kedua, mengenai disiplin positif, tiga, mengenai nilai-nilai kebajikan, keempat, mengenai kebutuhan dasar manusia, kelima, mengenai motivasi perilaku manusia, keenam, mengenai posisi kontrol guru, ketujuh, mengenai keyakinan kelas, dan yang terakhir mengenai segitiga restitusi. Saya akan memaparkan mulai dari yang pertama, yaitu mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru di sini tentunya dirancang untuk menyelenggarakan pendidikan atau pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga nantinya akan membentuk siswa yang mempunyai profil karakter Pancasila, yaitu yang memiliki 6 dimensi, yaitu dimensi pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga mandiri, keempat bergotong royong, kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Pembelajaran yang berdiferensiasi itu yaitu kita sebagai guru yang jelas itu menyelenggarakan pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan semua siswa. Jadi dari awal pembelajaran sampai akhir kegiatannya itu bermacam-macam. Kalau kita melihat karakteristik anak berdasarkan gaya belajarnya, itu kan ada yang auditory, kinestetik, visual. Nah, berarti ketika kita menyelenggarakan pembelajaran di kelas, sebisa mungkin kita mengadakan kegiatan yang memenuhi 3 gaya belajar tersebut. Jadi kebutuhan tiap anak itu bisa terpenuhi. Misalkan ketika ada anak yang gaya belajarnya lebih ke visual, berarti kita bisa menayangkan video dalam pembelajarannya. Atau misalkan ketika ada yang auditory, berarti kita bisa mengadakan pembelajaran dengan cara bercerita. Nah, itu dalam sebuah pembelajaran itu terangkum semua, jadi tidak terpisah-pisah. Itu yang dimaksud dengan berdiferensiasi. Yang berikutnya tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini tentunya berkaitan dengan murid. Selama ini kita atau saya sendiri itu sering terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Di antara yang pertama bahwa guru itu mengontrol murid, yang selama ini saya lakukan seperti itu. Yang kedua, kemudian bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, orang dewasa berhak memaksa. Yang keempat, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, maksudnya di sini selama ini saya pribadi masih sering melakukan hal-hal yang seperti disebutkan tersebut ya. Nah, itu berarti dalam diri saya masih terjadi miskonsepsi. Seharusnya guru itu kan tidak mengontrol murid, tapi kita menuntun murid. Yang berikutnya, sebagai guru kita itu harus menumbuhkan rasa kesadaran dalam diri siswa, bukan membuat mereka menjadi mempunyai rasa bersalah. Yang berikutnya, orang dewasa berhak memaksa. Nah, yang selama ini saya lakukan, kita sering memaksakan pada murid, oh kamu harus gini. Itu sebetulnya salah. Itu berarti kita masih miskonsepsi tentang teori kontrol. Berikutnya mengenai mengubah
tidak bisa disamaratakan satu sama lain. Yang berikutnya, stimulus respon itu biasanya melihat semua orang itu dengan hal yang sama. Kalau teori kontrol, bahwa setiap orang memiliki gambaran berbeda. Itu salah satunya, berarti kita memandang murid kita itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan. Ketika kita menangani siswa yang A dengan karakter yang seperti itu, kita tidak bisa melakukan hal yang sama kepada siswa B yang memiliki karakter atau kebutuhan yang berbeda. Yang berikutnya mengenai disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, di sini berarti kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang berikutnya mengenai nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan dalam institusi atau organisasi, kalau di sekolah kita berarti yang pertama itu profil belajar Pancasila yang 6 dimensi. Kemudian yang berikutnya contohnya yaitu menurut primary years program. Di antaranya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang berikutnya contohnya yaitu keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi maksudnya nilai-nilai kebajikan di sini kita sebagai guru berusaha sekuat tenaga untuk menerapkan nilai-nilai ini pada murid kita. Berkaitan dengan murid berarti berkaitan dengan kebutuhan mereka. Nah, kebutuhan mereka berkaitan juga dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia pengertiannya segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, jadi Bapak Ibu guru juga harus melihat anak-anak kita dengan kebutuhan dasar mereka. Di sini kaitannya dengan siswa kita ada 5 kebutuhan dasar manusia yang mereka miliki. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan diterima. Yang ketiga kebutuhan akan penguasaan. Yang keempat kebutuhan akan kebebasan. Yang terakhir kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk bertahan hidup yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Jadi murid kita juga perlu diperhatikan kebutuhan bertahan hidupnya. Misalkan ketika pagi, ketika mereka datang, kita bisa menanyakan sudah sarapan apa belum. Itu merupakan salah satu bentuk perhatian kita terhadap kebutuhan dasar mereka. Tapi bukan berarti ketika mereka bilang belum makan terus kita berikan, tidak juga seperti itu. Jadi di sini kita memperhatikan
pendidikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian yang kelompok. Nah, mungkin Bapak Ibu ketika di kelas pernah menemui anak yang tidak mau bergabung mungkin dengan temannya. Ada nggih? Nah, di situ kita perlu menelaah lagi, kita perlu mengadakan pendekatan. Mungkin dia seperti itu karena kebutuhan dasar akan kasih sayang dan diterimanya tidak dipenuhi. Mungkin di rumah seperti itu, kurang kasih sayang dan kurang diterima, mungkin ya ada pembentukan seperti itu sehingga ketika di sekolah terbawa seperti itu. Kemudian yang berikutnya tentang penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, ini untuk murid-murid kita sangat perlu pemenuhan kebutuhan dasar ini ketika di kelas. Jadi sebisa mungkin kita melakukan hal yang sama pada semua siswa kita, sehingga mereka bisa terpenuhi kebutuhan dasar penguasaannya. Jadi bukan hanya pada yang anak yang aktif saja, pada anak yang rajin saja, tapi pada semua, sehingga setiap anak itu merasa dianggap. Jangan sampai ada anak yang merasa tidak dianggap seperti ada dan tiada. Yang berikutnya yaitu mengenai kebutuhan dasar kebebasan, di antaranya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Berarti di sini kita wajib menciptakan atau menyelenggarakan pembelajaran yang membuat kebutuhan dasar mereka tentang kebebasan itu terpenuhi. Biarkan mereka melakukan pilihan. Jadi kita tidak mengekang ini harusnya dikerjakan seperti ini, tidak, tapi kita bisa memberikan pilihan-pilihan kepada mereka sehingga kebutuhan dasar mereka bisa terpenuhi. Yang terakhir itu kesenangan. Kesenangan di sini bermain, humor, antusiasme, tertawa. Jika anak yang mungkin sedih atau cemburu terus, berarti kebutuhan dasar akan kesenangannya itu belum terpenuhi di rumah. Jadi sebisa mungkin kita di sekolah sebagai guru memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu bermain. Bisa menyelenggarakan pembelajaran sambil bermain, itu bisa selain pembelajarannya tercapai, juga kebutuhan dasar mereka juga bisa terpenuhi. Berkaitan dengan itu, kita berkaitan juga dengan motivasi perilaku manusia. Ketika siswa melakukan sesuatu, itu tentu ada tujuannya. Di sini motivasi perilaku manusia itu dibagi tiga, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika siswa kita melakukan suatu hal, motivasinya pada poin ke-1 dan ke-2, berarti mereka motivasinya masih bersifat ekstrinsik, jadi hanya dari luar. Tapi ketika murid kita sudah melakukan sesuatu, itu berdasarkan yang ketiga motivasinya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti mereka sudah memiliki motivasi intrinsik. Contoh, kalau misalkan kita orang dewasa, ketika kita berkendara itu mesti pakai helm kan? Nggih? Ada motivasi. Kalau ibu motivasinya apa, Ibu Sri, kalau pakai helm?
dari jawaban Ibu, berarti Ibu sudah memiliki motivasi yang intrinsik. Tapi terkadang ada kita lihat dia memakai helm itu ketika ada kondisi atau ketika ke jalan raya yang ada polisinya. Nah, berarti kalau misalkan seperti itu, dia berarti masih memiliki motivasinya ekstrinsik, hanya karena takut kena tilang. Tapi ketika misalkan kita sudah meyakini kalau pakai helm itu adalah untuk keselamatan diri kita, itu berarti kita sudah memiliki motivasi intrinsik. Gak peduli mau misalnya jarak dekat atau cuma di desa, itu tetap pakai helm, berarti dia sudah memiliki motivasi intrinsik. Kita melanjutkan yang berikutnya, yaitu mengenai analisis dari yang tadi. Ketika siswa melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, biasanya kita itu akan kalau yang sudah kita biasanya memberikan hukuman ya. Nah, ternyata di sini itu sangat bertentangan ya. Di sini dari perilaku tadi ada tiga akibat dari sebab yang tadi, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman berarti tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Biasanya hukuman bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi itu terencana atau disepakati, murid dibuat tidak nyaman, kemudian sikap guru memonitor murid. Yang ketiga yang diharapkan dilakukan oleh kita sebagai guru, yaitu restitusi. Restitusi di sini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dalam restitusi terdapat proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Kaitannya dengan hal tersebut, di sini sebagai guru kita itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Selama ini Bapak Ibu ada di posisi mana? Nomor 1 kah? Atau 2 kah? Atau 3? Atau 4? Atau 5? Ya, kalau selama ini biasanya kita rata-rata masih sering ya, saya sendiri masih sering ada dalam posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, dan pemantau. Ini contohnya Bapak Ibu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalkan kita sebagai penghukum, yaitu yang tentunya harus dihentikan ya praktek seperti itu. Sebagai penghukum biasanya contohnya di sini, contohnya hormat pada bendera selama 1 jam. Tapi mungkin saat ini sudah tidak ada ya yang melaksanakan praktek seperti itu. Mungkin dulu ketika zaman kita masih sekolah, mungkin pernah mengalami atau melihat teman-temannya dulu ketika sekolah itu seperti itu ya. Itu zaman dulu masih seperti itu. Tapi saya rasa kalau zaman sekarang tidak ada yang seperti itu hukumnya. Yang berikutnya contohnya yang pembuat rasa bersalah, biasanya dilihat dari kalimatnya. Kalimat itu biasanya seperti ini. Berapa kali ibu bapak ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu berarti membuat anak-anak merasa bersalah. Jujur saya juga masih sering seperti itu
Yang terakhir yaitu sebagai manajer. Biasanya terlihat dari kalimatnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi anaknya ditanya dulu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jika Bapak Ibu sudah mengucapkan kalimat seperti ini, berarti jenengan itu sudah berposisi sebagai manajer. Yang berikutnya mengenai keyakinan kelas. Menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas atau peraturan kelas yang selama ini, iya, yang selama ini kita mengenalnya peraturan ya, peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh satu pihak ya, biasanya dari pihak sekolah. Biasanya kan peraturan, 1, tidak boleh terlambat, 2, tidak boleh membawa HP misalkan. Biasanya kalau dalam peraturan itu kalimat-kalimatnya bersifat negatif. Yang betul itu adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi di sini dalam keyakinan kelas ada kesepakatan yang dibuat antara guru dan murid. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Pembentukan keyakinan kelas ini biasanya bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Yang berikutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Yang terakhir yaitu mengenai segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi, guru berperan sebagai manajer, yaitu melakukan penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan dengan tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita lihat Bapak Ibu, untuk menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika murid kita berbuat salah, itu adalah proses dari pembelajaran. Ketika kita melakukan segitiga restitusi, yang pertama itu kita melakukan menstabilkan identitas. Biasanya kalimatnya bisa dilihat di kotak sebelahnya. Kalimatnya biasanya kita mengucapkan berbuat salah itu wajar. Nah, betul. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Atau ketika kita melakukan menstabilkan identitas, kita mengucapkan dulu Bapak atau Ibu juga pernah melakukan itu. Yang berikutnya misalkan Ibu tidak akan menyalahkanmu, tapi Ibu di sini akan membantumu mencari solusi. Jadi menstabilkan identitas itu kalau kata kita itu apa ya? Bahasa Jawanya apa Bu? Ya, jadi didemi, ditenangkan dulu dengan kalimat-kalimat seperti itu. Itu menstabilkan identitas. Setelah itu kita melakukan validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi ketika siswa kita melakukan salah itu pasti ada alasannya. Ketika kita melakukan
kita bisa menanyakan atau kita bisa mengucapkan kalimat-kalimat positif pada anak. Misalkan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Jadi anaknya ditanya kenapa, alasannya kamu seperti itu, melakukan seperti itu. Bisa juga, kamu patut bangga karena kamu sudah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalkan di sini kasusnya perkelahian mungkin karena suatu hal, misalkan anak tersebut mempertahankan punyanya sendiri, mau direbut oleh temannya, itu kita melakukan validasi tindakan yang salah itu dengan mengucapkan seperti itu. Kamu patut bangga karena kamu sudah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya, yaitu terkait dengan perkelahian juga. Langkah yang ketiga ketika kita melakukan restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Tadi setelah kita menenangkan anak, kemudian kita menanyakan alasannya. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi intrinsik. Pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Di sini bisa kita tanyakan pada anak, apa keyakinan kelas kita nak? Atau nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama ketika di kelas, ketika membuat kesepakatan. Atau bisa juga kita menanyakan keyakinan dengan cara, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita menanyakan siswa. Nah, di sini saya kemarin sudah mencoba mempraktekkan restitusi. Ini kemarin saya sudah mencoba praktek segitiga restitusi. Yang pertama saya menanyakan dulu atau membuat anak tenang dulu, kemudian menanyakan alasannya, menjadi terjadi suaranya tidak keluar. Kemudian yang ketiga, setelah menanyakan alasannya, saya menanyakan bagaimana kedepannya supaya tidak terjadi lagi. Pada kasus yang pertama kemarin saya mempraktikkan ini anak yang tidak memakai topi, tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Ketika saya tanya, itu ketika ditanya alasannya, karena sudah ditenangkan sebelumnya, ketika ditanya alasannya, dia bisa mengungkapkan dengan jujur kepadanya alasannya kenapa kita memakai topi. Nah, setelah itu saya tidak mencarikan solusi, tapi saya bertanya pada anak, apa yang harus kamu lakukan biar besok hari Senin yang akan datang kamu memakai topi, jadi topinya tidak ketinggalan lagi. Dan di sini anak bisa mengungkapkan, oh harus bangun pagi Bu, dia tidak terlambat. Ini karena dia terlambat karena malamnya tidurnya larut malam, jadi tidak sempat menyiapkan. Ya, ini kemarin kasus yang kedua, saya mempraktikkan mengenai anak yang makan jajan pada saat pelajaran di kelas. Sama seperti halnya tadi, yang pertama saya melakukan menstabilkan identitas guru, yaitu menenangkan anak dulu dengan berbagai kalimat yang menenangkan mereka. Kemudian setelah itu saya bertanya alasannya mengapa. Lalu setelah itu saya menanyakan juga bagaimana agar tidak terulang lagi kejadian seperti itu.
membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu membawa pulpen? Cara membuat keyakinan kelas itu tidak serta-merta langsung tertempel, itu ada tahapannya. Yang pertama, nanti saya akan membagikan post-it, kertas post-it. Nanti Bapak Ibu di sini bertindak sebagai murid ya. Ya, bertindak sebagai murid. Jadi nanti Bapak Ibu menuliskan aturan-aturan yang selama ini kita tahu, aturan-aturan di kelas yang selama ini kita tahu. Oke. Satu saja, menuliskan satu saja. Peraturan yang selama ini kita tahunya kan peraturan ya. Aturan yang jelas. Kalau sudah silakan ditempel. Sudah semua ya? Sudah. Di sini kita lihat dulu semua peraturan yang sudah Bapak Ibu tuliskan. Yang pertama, masuk kelas jam 7. Yang kedua, berbaris sebelum masuk kelas. Yang ketiga, berdoa sebelum memulai pembelajaran. Yang keempat, siswa tidak boleh gaduh saat pelajaran berlangsung. Yang kelima, guru mengucapkan salam, siswa wajib menjawab. Yang berikutnya, tidak boleh bersiul di kelas saat pembelajaran. Yang selanjutnya, tidak boleh mencoret-coret bangku dengan tip X. Berikutnya, aturan seragam, disiplin, kebersihan di kelas 1. Nah, Bapak Ibu, yang sudah dituliskan itu masih berupa aturan, belum keyakinan kelas. Untuk menghasilkan sebuah
Di sini tadi masih ada. Yang pertama, masuk kelas jam 7. Sudah positif apa belum, Bu? Maksudnya kalimatnya sudah ya, sudah positif. Yang berikutnya, berbaris sebelum masuk kelas. Positif ya. Berikutnya lagi, berdoa sebelum memulai pembelajaran. Sudah positif. Berikutnya, siswa tidak boleh gaduh saat pelajaran berlangsung. Ini negatif. Berikutnya, guru mengucapkan salam, siswa wajib menjawab. Positif. Tidak boleh bersiul di kelas saat pembelajaran. Negatif. Tidak boleh mencoret-coret bangku dengan tiket. Negatif. Ini apa, Pak? Nah, ketika sudah ada yang positif dan negatif, berarti berikutnya kita merubah kalimat yang negatif menjadi positif. Tadi yang negatif itu, siswa tidak boleh gaduh saat pelajaran berlangsung. Berarti kalau dibuat kalimat positif, ya, siswa tenang saat pelajaran. Tadi yang berikutnya yang negatif masih ada, tidak boleh bersiul di kelas saat pembelajaran. Kalau diganti menjadi kalimat positif, bagaimana? Tidak boleh bersiul di kelas saat pembelajaran. Berarti ini hampir sama dengan yang tadi ya. Kalau kalimat positifnya mungkin siswa tenang saat pelajaran berlangsung. Ini tadi ada yang sama. Ini hampir sama dengan ini. Kalimat positifnya berarti siswa tenang saat pelajaran berlangsung. Yang berikutnya, kalimat negatif berikutnya, tidak boleh mencoret-coret bangku dengan tip X. Kalimat positifnya berarti ya, menjaga kebersihan kelas. Saya boleh minta bantuan Bu Upik menuliskan kembali. Yang sudah kita buat dituliskan kembali.
Ya, Bapak Ibu, di sini sudah terlihat bedanya ya antara aturan dan keyakinan kelas. Tadi setelah kita menuliskan berbagai aturan, nanti mungkin di kelas Bapak Ibu bisa mempraktikkan ketika siswa menuliskan aturan yang sama antara satu siswa dengan siswa yang lain atau mirip-mirip, itu bisa dijadikan satu poin. Nah, setelah kita merubah kalimat negatif menjadi positif, berarti itu sudah menjadi sebuah keyakinan kelas. Di sini yang pertama, masuk kelas jam 7, berbaris sebelum masuk kelas, berdoa sebelum pembelajaran, siswa tenang saat pelajaran, guru mengucapkan salam, siswa wajib menjawab. Yang berikutnya, menjaga kebersihan kelas. Setelah ini terbentuk, keyakinan kelas ini terbentuk, berarti kita secara otomatis kita bisa menerapkan nilai-nilai profil belajar Pancasila pada anak-anak. Misalkan yang pertama, masuk kelas jam 7, ini terkait dengan nilai kebajikan apa? Masuk kelas jam 7 berarti kaitannya dengan disiplin ya, berarti kita sudah menerapkan nilai kebajikan, yaitu nilai disiplin. Yang kedua, berbaris sebelum masuk kelas, kaitannya dengan apa? Nilai. Apa Bu? Ketertiban. Oke, bisa masuk. Yang ketiga, berdoa sebelum pembelajaran. Nilai apa yang sudah spiritual, lebih konkretnya ketakwaan. Berikutnya, siswa tenang saat pelajaran. Nilai kebajikan apa ini? Kira-kira sama dengan ini, ketertiban. Lanjut poin berikutnya, guru mengucapkan salam, siswa wajib menjawab. Kira-kira nilai kebajikan apa yang kita terapkan di sini? Kadang ada anak yang ketika kita mengucapkan salam tidak menjawab ya, diam saja. Kalau seperti ini, guru mengucapkan salam, siswa wajib menjawab, kita berarti mengajarkan nilai kebajikan tentang akhlak gitu. Ya, akhlak. Kemudian yang berikutnya, menjaga kebersihan kelas. Itu berarti nilai kebersihan. Nilai kebersihan. Nah, jadi ketika kita di kelas menyusun keyakinan kelas seperti ini, jadi secara tidak langsung kita itu memunculkan motivasi intrinsik dalam diri siswa. Kalau selama ini kita masih melihat anak-anak itu masih dalam posisi motivasi ekstrinsik ya, masih ketika ada guru baru misalkan tenang di kelas, kalau tidak ada guru
ketika kita melibatkan mereka dalam membuat keyakinan kelas ini, maka lambat laun nilai-nilai yang ada dalam keyakinan kelas tersebut akan menjadi sebuah motivasi intrinsik bagi mereka, dan mereka pun akan dengan senang hati melakukan semua keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ini mungkin nanti apa sudah menerapkan di kelas Bapak Ibu? Belum, masih peraturan. Ya, mungkin besok bisa dipraktekkan di kelas. Tadi seperti yang disebutkan poin-poinnya, kalau keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak. Jadi ketika anak-anak menuliskan berbagai aturan yang mirip-mirip, itu bisa dijadikan satu poin. Seperti itu. Demikian dari saya. Monggo ada yang mau memberikan tanggapan? Jadi Ibu kabar Pak? Harapannya setelah kita menanggapi sedikit Bu, ini kami calon guru penggerak itu sudah terbiasa dengan gagasan murid. Ini mengambil dari filosofi dari Ki Hajar Dewantara, bahwa Ki Hajar Dewantara itu menyebut siswa itu murid dan menyebut mereka itu anak. Jadi itu alasannya. Tapi dalam realisasinya di lapangan, ya saya juga mengikuti yang sekarang. Seperti itu. Ada tanggapan lain atau mungkin pendapat lain, monggo Bapak Sustri. Sekian pemaparan dari saya. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa kita terapkan bersama-sama di sekolah kita demi kemajuan sekolah kita dan peserta didik kita. Selanjutnya, jangan sungkan-sungkan jika ada yang mau berbagi praktik baik. Mungkin di sini saya juga baru belajar ya Bu. Mungkin Bapak Ibu yang duduk di sini malah jauh mungkin lebih hebat dari saya
berdiri di sini. Mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan berbagai budaya positif di kelasnya masing-masing. Hanya saja mungkin kita tidak tahu karena mungkin tidak ada proses berbagi praktik baik gitu. Jadi mungkin kedepannya ketika ada praktik baik di kelas masing-masing, silakan jangan sungkan-sungkan untuk berbagi dengan teman lainnya. Jadi kita bisa saling sharing, saling belajar bersama bagaimana menerapkan budaya positif di kelas. Bisa saling tukar ilmu, tukar pengalaman. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas waktu, atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.